Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai the ghost in the machine, atau yang bisa kita katakan sebagai software, yaitu sebagai pengatur dari komputer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kenan Taufik Sultan Putra dengan nomor induk mahasiswa 12570500071. Dan di sini, sebagai tugas yang diberikan oleh saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu dari arti dari software atau yang disebut juga sebagai ghost in the machine. Oke, selamat menonton. Oke, jadi kawan-kawan, saya akan membahas dulu apa itu arti dari software. Jadi, software itu apa sih? Software, menurut Cambridge University dari Kamus Bahasa Inggrisnya, software is the instructions that control what a computer does. Atau kalau kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia, software itu adalah instruksi yang mengatur apa yang akan komputer lakukan. Contoh yang biasanya aja lah, misalnya dari sistem Windows kita yang ada di laptop atau di komputer, terusnya bisa dari sistem Android, macOS, ataupun iOS, itu adalah sistem operasi dari handphone atau komputer kita. Lalu buat contoh lainnya itu seperti Spotify yang memberikan instruksi kepada misalnya HP kita untuk menjalankan sebuah lagu. Nah, lalu apa sih bedanya sama hardware? Nah, bedanya kalau hardware itu bisa dibilang itu lebih berwujud gitulah. Misalnya kayak komputer, kan ada CPU, ada motherboard, ada hard disk dan lain-lainnya. Nah, bedanya kalau software itu bentuknya abstrak, hanya terlihat ikonnya saja dalam misalnya HP kita ataupun komputer kita. Nah, tapi untuk fungsinya itu sebagai memberikan instruksi kepada hardware kita. Misalnya software yang tadi kita sistem Windows misalnya, itu biar bisa menjalankan laptop kita gitu ataupun komputer kita seperti itu. Nah, kenapa sih bisa disebut sebagai ghost in the machine software itu? Nah, untuk istilah ghost in the machine itu sendiri itu dipopularisasikan oleh Gilbert Ryle pada tahun 1950-an. Jadi istilah ghost in the machine itu kenapa ya? Karena software itu bentuknya tak terlihat, beda seperti hardware yang ada gitu, bentuk fisiknya, wujudnya nyata. Sebagai software itu, sementara software itu dia tuh cuma berbentuk misalnya icon di desktop kita saja misalnya kalau di PC, tapi kalau di HP kita juga bisa dengan terlihat icon saja, ataupun bisa gitu tersembunyi di dalam pengaturan kita yang emang iconnya aja tuh mungkin tidak terlihat gitu. Tapi untuk instruksinya itu sendiri itu nyata. Jadi sebagai ghost in the machine itu karena software itu pada dasarnya misalnya kayak Windows ya, itu menempati dari hardware kita. Contoh hubungan software dan hardware di kegiatan sehari-hari kita itu misalnya contoh seperti Spotify misalnya. Kita pengen menjalankan sebuah lagu nih dari Spotify. Nah, nanti Spotify itu memberikan instruksi kepada misalnya laptop kita, HP ataupun PC itu untuk menjalankan sebuah lagu yang kita inginkan. Nah, untuk contoh lainnya seperti sistem operasi Windows, Linux ataupun macOS dan etc. ataupun dan yang lain-lainnya. Karena untuk menjalankan laptop kita atau PC kita itu sendiri membutuhkan sistem operasi. Kalau tidak ada sistem operasi, laptop kita maupun PC kita itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Namun, analogi dari ghost in the machine itu sendiri seperti misalnya manusia pada umumnya. Manusia kan kita mempunyai organ, mempunyai serangkaian jaringan tubuh, mempunyai mata, misalnya telinga dan lain-lain itu. Nah, itu tuh kita analogikan sebagai hardware ya. Nah, untuk software itu sendiri adalah dari pemikiran kita, dari otak kita, dari pikiran kita lah, pikiran kita ataupun jiwa kita. Nah, untuk menjalankan fungsi dari organ-organ tubuh kita sendiri itu kan butuh instruksi dari otak kita kan. Kalau misalnya kita tidak ada instruksi dari otak kita itu nanti tubuh kita tidak bisa berjalan. Sepertinya misalnya ada amit-amit orang meninggal lah, kan itu kan organnya misalnya masih bisa berfungsi, cuma otaknya karena tidak bisa mengirimkan sinyal kepada organ tubuh kita itu, jadi kita tidak bisa bergerak lah misalnya. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.